Pernahkah Anda merasakan ada sesuatu dalam diri Anda yang perlu diubah? Ini bukan sekadar pikiran, melainkan lebih kepada beban yang tidak terlihat, keheningan yang tidak nyaman, dan kepastian yang menyakitkan. Kata-kata yang jika dibiarkan berlanjut akan menyebabkan hilangnya sesuatu yang penting. Kemudian, sesuatu dalam diri Anda terbangun, bijaksana namun nyata. Postur tubuh Anda berubah, pernapasan menjadi lebih dalam, suara Anda memperoleh kekencangan. Mata yang dulunya malu kini mampu menatap dunia. Ini bukan sihir, ini adalah kepercayaan. Dan ketika hal itu terbangun, segalanya berubah. Anda menjalani hari seolah membawa sebuah rahasia. Tidak perlu dijelaskan atau dibuktikan. Orang-orang merasakannya. Ada yang terpesona, ada yang merasa terganggu, tetapi tidak ada yang mengabaikannya. Ketika mereka bertanya apa yang terjadi pada Anda hanya tersenyum karena Anda tahu jawabannya bukan terletak di luar, tetapi di dalam diri. Inilah awal dari stoicisme. Stoicisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan jelas, bahkan di tengah kekacauan, untuk menumbuhkan kekuatan tanpa kebisingan, untuk menjadi seseorang yang tidak perlu memenangkan dunia, karena ia telah menaklukkan dirinya sendiri. Video ini bukan sekadar penjelasan, ini adalah ritual rekonstruksi. Mari kita nonaktifkan mode bertahan hidup dan aktifkan mode kehadiran. Anda akan mempelajari strategi latihan sejarah, mental, dan refleksi yang akan membongkar ketidakamanan dan membangun sesuatu yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Sebuah keyakinan yang begitu jelas, begitu autentik, yang hampir menakutkan. Namun sebelum kita mulai, silakan pergi ke kolom komentar dan tulis kalimat berikut. Hari ini saya melepaskan jati diri saya yang sebenarnya. Dan rasakan kalimat ini. Ini adalah awal, gerakan internal, sebuah rekonstruksi diam yang dimulai dari bagian yang akan menyala kembali. Kepercayaan Anda selalu ada. Pertama, kenali asal-usul masalah Anda. Kurangnya kepercayaan tidak datang tiba-tiba. Ia tidak meledak secara langsung dan bahkan tidak menimbulkan keributan. Dalam banyak kasus, ketidakamanan masuk secara perlahan tanpa suara. Terkadang, itu dimulai dengan kalimat pendek. Kamu tidak cukup baik, kata seseorang yang mungkin tidak Anda ingat, tetapi yang tersimpan dalam pikiran Anda. Lalu datanglah satu kesalahan yang sulit dilupakan, perbandingan yang tidak adil, sebuah kritik yang diulang terlalu sering. Semua ini akan menumpuk, bata demi bata, hingga membentuk dinding yang tak terlihat. Ketika Anda menyadari, Anda sudah berada di sisi lain, meragukan diri sendiri bahkan dalam hal-hal sederhana, seperti melakukan sesuatu dengan mata tertutup. Inilah akar masalahnya. Bukan fakta itu sendiri, tetapi cerita yang Anda ceritakan tentangnya. Yang menimbulkan rasa tidak aman, bukanlah kesalahan, tetapi interpretasi yang Anda berikan kepada kesalahan tersebut. Yang melemahkan bukanlah tersandung, tetapi apa yang Anda katakan pada diri sendiri setelahnya. Inilah racun dari ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan tidak hanya melumpuhkan Anda pada saat ini, tetapi juga menghapus kemampuan Anda untuk membayangkan masa depan yang berbeda. Ketika Anda berhenti percaya pada diri sendiri, semua yang ada di depan Anda menjadi berawan. Kemungkinan menghilang, jalannya menyempit. Imajinasi Anda, yang dulunya penuh semangat, kini hampir tidak dapat terbang. Anda mulai percaya bahwa hal ini akan selalu terjadi, bahwa tidak akan ada yang berubah, bahwa Anda terjebak dalam siklus yang berulang. Kesalahan, rasa bersalah, dan kelumpuhan. Yang paling menyedihkan adalah ketika Anda mulai berpikir bahwa solusinya ada di luar diri Anda, yang perlu diakui, diapresiasi, atau diterima. Anda hanya akan percaya pada diri sendiri ketika seseorang mengatakan Anda pantas mendapatkannya. Namun, ini adalah kesalahan terbesar. Karena pada saat itu Anda menyerahkan kekuatan Anda ke tangan orang lain, menempatkan harga diri Anda pada pendapat orang lain, dan kehilangan apa yang penting. Para sejarawan menyebut hal ini sebagai perbudakan emosional, dan Anda perlu tahu cara keluar dari situ. Epictetus pernah menulis, bukanlah hal-hal yang menyakiti kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Artinya, tidak ada kesalahan, kritik, atau kegagalan yang memiliki kekuatan nyata kecuali Anda menyerahkannya. Yang melemahkan Anda bukanlah apa yang terjadi, tetapi cara Anda menafsirkan hal tersebut. Ulangi hal ini pada diri Anda sendiri, hari demi hari. Dan jika Anda adalah orang yang mengulanginya, maka Anda juga yang bisa menghentikannya. Kepercayaan tidak datang dari luar,
Ia tidak tergantung pada pujian atau keberuntungan. Ia lahir dari bukti yang Anda berikan sendiri. Kemenangan kecil yang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi yang mengubah Anda dari dalam. Untuk bangun lebih awal, belajar ketika tubuh ingin beristirahat, berusaha sedikit lagi, berusaha di tempat yang sebelumnya tidak ada. Ini adalah sikap yang sederhana, tetapi konstan, yang membuat titik pertama berbelok. Kemenangan kecil sudah cukup untuk menyalakan sesuatu, sebuah dorongan baru, energi yang berbeda. Ketika siklus ini dimulai, usaha, hasil, kepercayaan, segalanya berubah. Pikiran yang sebelumnya ragu mulai bekerja sama. Tubuh merespons, rasa takut surut, dan Anda mulai merasakan gerakan dengan getaran yang berbeda. Namun, api ini rapuh pada awalnya. Ia bisa padam dengan sebuah kritik, dengan kambuhnya, jadi perlu dilindungi, diberi makan, dan diperkuat setiap hari dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata, karena kepercayaan bukanlah suatu keadaan, tetapi suatu praktik. Keputusan ini diperbarui setiap hari, bahkan ketika semuanya tampak menentang Anda. Inilah rahasianya. Anda tidak membutuhkan 100 kemenangan untuk berubah. Anda hanya perlu satu kemenangan yang benar-benar Anda rasakan dengan seluruh tubuh, yang tidak membutuhkan pengakuan, penjelasan, atau validasi. Sekadar informasi, saya melakukannya. Dan itu sudah cukup, karena apa yang mengubah Anda bukanlah besarnya pencapaian, tetapi kejelasan tentang siapa diri Anda dan niat untuk menaklukkannya. Kepercayaan bukan berarti ketiadaan rasa takut. Itu adalah berani melangkah meskipun ada rasa takut. Itu adalah bertindak meskipun Anda ragu dan tetap melanjutkan. Lihatlah ke dalam dan sadari. Kekuatan yang Anda cari di luar sana selalu ada di dalam diri Anda. Sedikit demi sedikit, tanpa terburu-buru, tanpa penonton, Anda akan menjadi seseorang yang percaya pada diri sendiri. Bukan karena segalanya akan baik-baik saja, tetapi karena Anda tahu bahwa apa yang akan terjadi, dan Anda mampu untuk memulai kembali. Ketika Anda menjadi seorang cybersecurity, dunia akan menjawab, bukan karena dunia sudah berubah, tetapi karena Anda yang telah berubah. Kedua, hentikan siklus penilaian internal. Kepercayaan diri didukung oleh dua pilar yang diam, tetapi mendasar. Merasa mampu dan merasa bahwa Anda pantas mendapatkannya. Anda percaya pada diri sendiri ketika Anda dapat mengatakan, saya tahu cara melakukannya. Namun, juga ketika Anda merasa jujur, saya berusaha keras untuk mendapatkan hasil ini. Namun, pilar-pilar ini jangan sampai runtuh akibat kesalahan. Mereka jatuh bersama penilaian yang Anda buat tentang kesalahan tersebut. Kejatuhan ini dimulai dengan cara Anda menafsirkan apa yang Anda alami, dan terutama dalam apa yang Anda putuskan untuk katakan pada diri sendiri setelahnya. Anda bertemu seseorang di jalan, melambai, tetapi orang tersebut tidak merespons. Dalam sekejap, pikiran Anda berpacu. Apakah ada yang salah dengan saya? Apakah dia mengabaikan saya karena saya tidak penting? Masalahnya bukan pada situasi itu sendiri, tetapi pada cerita yang Anda buat tentangnya. Dan ini adalah sejarah. Jika diulang, akan mulai mengikis nilai yang paling penting. Hal yang sama terjadi dalam situasi yang lebih besar. Presentasi yang tidak berjalan sesuai harapan, proyek yang terhenti, sebuah jawaban yang tidak datang. Alih-alih menganalisis dengan jelas, Anda menyimpulkan bahwa ada kekurangan persiapan. Topik ini tidak menginspirasi saya. Hari ini saya tidak baik-baik saja. Anda menggeneralisasi, saya tidak baik. Saya tidak punya keberanian. Saya tidak pernah melakukannya dengan benar. Ketika kesimpulan ini diulang cukup lama, ia beralih dari sebuah pemikiran yang longgar menjadi sesuatu yang lebih mendalam, identitas. Anda mulai melihat diri Anda melalui mata keraguan dan membangun kembali citra diri Anda dengan potongan-potongan yang rusak. Setiap kritik, setiap penolakan, setiap kesalahan yang disalahartikan, cocok seperti sepotong dalam teka-teki yang membingungkan. Sampai suatu hari, gambaran diri Anda yang terpantul menjadi terdistorsi, tidak lengkap, hanya terbuat dari cacat. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan mekanisme ini. Profesor Harvard Jerome Kagan mengamati bahwa sebagian besar anak-anak lahir terbuka, spontan, dan percaya diri. Tetapi seiring waktu otak berhenti melindungi mereka dan mulai merekam kenangan menyakitkan, mengubah kenangan tersebut menjadi sistem ketakutan otomatis. Jangan mencoba, pasti gagal. Bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena pikiran Anda mengaitkan tindakan dengan rasa sakit,
inisiatif dengan kegagalan, mencoba dengan penghinaan. Anda terkunci dalam sel tanpa kunci. Tidak ada yang menghentikan Anda untuk pergi, kecuali rasa takut yang belajar untuk taat. Sejarah melihat ini berabad-abad lalu. Marcus Aurelius menulis, "Jika sesuatu yang eksternal membuat Anda tertekan, rasa sakit itu tidak berasal dari hal yang ada di dalam diri Anda, tetapi dari penilaian Anda terhadapnya, dan Anda dapat mencabut keputusan itu kapan saja." Disinilah salah satu kunci utama stoicisme, yaitu kekuatan keputusan. Ia adalah penyaring diam yang memutuskan apakah suatu pengalaman akan menjadi penjara atau magang, jika kesalahan akan menjadi rasa malu atau pelajaran, jika saat yang sulit akan menjadi alasan untuk menyerah atau dorongan untuk tumbuh. Karena acaranya adalah sama, yang berubah adalah lensanya. Pikiran adalah sebuah labirin. Bagaimana jika semua piring di dalamnya menunjuk pada sabotase diri? Anda bisa berada 2 langkah dari pintu keluar dan masih tidak melihat. Ketika Anda melakukan kesalahan dan berkata, "Saya pecundang," Anda telah memenjarakan diri. Namun ketika Anda melakukan kesalahan dan berkata, "Saya bisa berkembang," itu membebaskan Anda. Ini bukan hal yang ajaib, tetapi praktis. Ini dimulai dengan keputusan untuk berhenti mengulang narasi yang merendahkan diri Anda. Membangun kembali kepercayaan tidak memerlukan kesempurnaan, tetapi membutuhkan kebenaran. Kesalahan bukan bukti bahwa Anda tidak mampu. Itu hanyalah langkah-langkah. Kompetensi dicapai melalui pelatihan, pahala dengan usaha. Keduanya berada dalam jangkauan Anda. Mulai saat ini, ubahlah cerita yang Anda ceritakan tentang diri Anda. Fondasi baru mulai terbentuk. Dengan setiap percobaan yang diulang dengan kesadaran, Anda menyelamatkan sepotong kekuatan yang Anda pikir telah hilang. Jangan mencoba berbohong pada diri sendiri, atau mengisi dengan frasa yang sudah jadi. Anda tendang mesinan kenyataan dengan berani, tanpa filter ketakutan, bukan lensa rasa bersalah. Anda bukanlah yang gagal. Anda adalah apa yang Anda lakukan yang gagal. Inilah titik balik yang mulai mengubah segalanya. Ketiga, pulihkan fondasi keyakinan Anda. Terkadang, musuh yang paling kejam bukanlah di luar sana, tetapi hidup di dalam pikiran Anda. Jangan berteriak, berbisiklah. Suara ini muncul saat Anda gagal, ketika ditolak, atau ketika merasa rentan. Itulah suara yang mengatakan, "Kamu tidak cukup baik, kamu tidak akan pernah cukup baik." Dan bagian terburuknya bukanlah mendengar suara itu, tetapi mempercayainya. Suara itu tidak benar. Itu hanya pantulan yang terdistorsi. Sebuah kebohongan kuno, karena diulang-ulang, mulai tampak seperti kenyataan. Ia bertindak seperti alarm yang tidak diatur. Senjata itu tetap menyala bahkan saat tidak ada bahaya. Anda sekali meleset, maka akan meleset lagi. Lebih baik untuk menyerah. Anda diabaikan. Suara itu berteriak, "Jangan biarkan diri Anda terekspos lagi." Niatnya sepertinya untuk melindungi Anda, tetapi efek sebenarnya adalah untuk memenjarakan. Otak manusia tidak dibuat untuk membuat Anda bahagia. Ia dibuat untuk menjaga Anda tetap aman. Semua yang ia asosiasikan dengan rasa sakit, ia belajar menghindarinya. Beginilah keyakinan yang membatasi lahir. Bukan sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai mekanisme pertahanan, dan pada saat yang sama sebagai rantai tak terlihat. Anda bisa bergerak maju, tetapi selalu ada sesuatu yang menghentikan Anda menarik kembali. Sesuatu selalu berkata, "Ini terlalu banyak untukmu." Dan hal yang paling kejam adalah rantai ini tidak diciptakan oleh fakta, tetapi oleh interpretasi yang Anda berikan kepada mereka. Pikirkanlah tentang itu. Satu presentasi yang membuat Anda terjebak bukanlah bukti bahwa Anda tidak pandai berbicara di depan umum. Itu mungkin hanya sebuah tanda bahwa Anda perlu mempersiapkan diri dengan lebih baik. Sebuah hubungan yang sudah berakhir bukan berarti tidak ada seorang pun yang akan mencintai Anda. Itu mungkin hanya refleksi pola yang masih perlu Anda pelajari untuk diatasi. Kesalahan bukanlah pada apa yang terjadi, tetapi pada label yang ditempatkan di atasnya. Para sejarawan tahu dari situ. Marcus Aurelius menulis, "Kita hidup adalah apa yang kita pikirkan." Ini berarti bahwa suara kritik yang menyabotase Anda bukanlah kenyataan. Itu hanya sebuah pikiran yang diulang berkali-kali sehingga Anda akhirnya percaya. Memutuskan hubungan dengan suara ini memerlukan kejelasan. Dan kejelasan dimulai dengan proses yang sederhana tetapi kuat. Langkah pertama, beri nama emosi. Ketika Anda menghadapi situasi yang tidak stabil,
Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya dibangkitkan oleh hal ini dalam diri saya? Takut ditolak? Malu karena gagal? Marah karena tidak memiliki kendali? Beri nama emosi itu seperti menyalakan lampu di sebuah ruangan gelap. Tiba-tiba Anda melihat apa yang mendominasi Anda tanpa Anda sadari. Kedua, identifikasi sumbernya. Kapan pertama kalinya Anda merasakan hal ini? Mungkin saat masih kecil, ketika seseorang mengolok-olok Anda, mungkin dalam kesalahan yang menandai Anda. Episode ini tidak mendefinisikan siapa Anda saat ini, tetapi hingga hal ini diakui, ia akan terus membimbing langkah Anda dalam kesunyian. Langkah ketiga, menafsirkan ulang. Setiap kesalahan dapat dihitung dengan dua cara, sebagai kalimat atau sebagai pelajaran. Jika Anda gagal di depan umum, ini tidak perlu berarti, saya tidak cocok untuk ini. Itu bisa berarti, saya belum siap, atau saya perlu mengembangkan keterampilan ini. Faktanya tidak berubah, tetapi narasinya berubah. Langkah keempat, transmutasi. Penderitaan membawa energi, dan energi ini dapat menghancurkan Anda atau mendorong Anda, tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya. Alih-alih menggunakan rasa sakit sebagai hukuman, ubahlah menjadi bahan bakar. Katakan pada diri Anda, ini membuat saya lebih kuat. Ini mempersiapkan saya untuk tantangan berikutnya. Ini seperti mengambil batu bata yang dulunya digunakan untuk membangun bagian dari penjara Anda dan menempatkannya di fondasi benteng Anda. Ini tentang mengubah bekas luka menjadi baju zirah. Ini tentang melakukan apa yang sebelumnya Anda malu untuk mengakui sebagai ketangguhan Anda. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada pilihan yang hanya Anda yang bisa membuatnya. Cerita apa yang akan Anda ceritakan pada diri Anda sendiri? Narasi adalah apa yang menentukan apakah Anda akan terus hidup sebagai tahanan atau mulai bergerak seperti seseorang yang siap menaklukkan apa yang Anda inginkan. Itu bisa menjadi beban yang menjatuhkan Anda rendah, atau dorongan yang melemparkan Anda maju. Itu bisa menghancurkan Anda atau bisa menempa, tetapi pilihan itu selalu ada di tangan Anda. Keempat, lepaskan kendali. Berjalanlah dengan percaya diri. Musuh terbesar evolusi Anda bukanlah kegagalan, tetapi keterikatan pada hasil. Sejak awal, kita dilatih untuk mengukur nilai dari apa yang kita capai, dan bukan untuk apa yang kita pelajari. Nilai rendah tidak pernah berarti saya melakukan beberapa kesalahan. Itu diterjemahkan menjadi, saya tidak pandai dalam hal itu. Ketidakhadiran percakapan bukan hanya tentang orang lain yang memiliki batasannya sendiri, tetapi juga, saya tidak cukup. Distorsi ini semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Kita tumbuh dengan mengacaukan kinerja dengan identitas. Sebuah kesalahan menjadi sebuah kalimat. Kritik menjadi luka. Anda mendedikasikan diri pada sebuah proyek, berkomitmen, tetapi kegagalan berakhir pada titik tertentu. Saya tidak baik untuk itu. Bicaralah dengan seseorang, dapatkan tidak, dan pikiran berpacu. Saya tidak layak. Nilai yang Anda berikan pada diri sendiri bahkan menjadi sandera terhadap variabel-variabel yang tidak Anda kendalikan. Namun, rasa sakitnya bukan pada kenyataan itu sendiri, tetapi pada berat yang Anda tambahkan tentang hal itu. Stoicisme mengajarkan bahwa penderitaan tidak muncul dari dunia, tetapi dari cara kita menafsirkannya. Ketika Anda belajar untuk melihat proses sebagai tujuan itu sendiri, bukan sebagai sarana untuk divalidasi, Anda mulai membebaskan diri. Karena kepercayaan yang sebenarnya tidak muncul dari keberhasilan yang terisolasi. Ia lahir dari pengulangan yang konsisten, dari kebiasaan yang dibudayakan. Anda tidak merasa gugup untuk menyikat gigi. Mengapa? Karena Anda sudah melakukannya ribuan kali. Pengulangan mengubah gerakan menjadi sesuatu yang alami, tenang, otomatis. Prinsip ini berlaku untuk semua bidang kehidupan. Berbicara di depan umum, belajar, mencintai, dan sebagainya. Segala sesuatu bisa menjadi bagian dari diri Anda. Selama Anda bersikeras cukup untuk mengubah usaha menjadi kelancaran, ketika Anda melepaskan keterikatan pada hasil dan menyerah pada disiplin yang diulang, ada sesuatu yang berubah secara mendalam. Ini bukan lagi tentang membuktikan apapun kepada dunia maupun kepada diri Anda sendiri. Ini hanya tentang memutuskan, saya akan melanjutkan, saya akan mengulangi. Sampai bahwa ini menjadi, kontrol tidak lagi dilakukan secara acak dan berpindah ke tangan Anda. Dia terwujud dalam jam belajar yang tidak ada seorang pun yang melihat. Dalam percakapan sulit yang Anda pilih untuk dilakukan, di halaman yang Anda baca, di sikap yang Anda ulangi setiap hari.
Di sanalah kebebasan sejati lahir. Bertindak demi bertindak, melayani demi senang melayani. Berproduksi tanpa perlu tepuk tangan. Lakukan hal yang benar tanpa menunggu pengakuan. Tetap bertahan bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengerti. Seperti yang dikatakan orang tua dalam Bhagavad Gita, Anda memiliki hak untuk bertindak, tetapi tidak pernah untuk mendapatkan hasil dari tindakan tersebut. Di ruang inilah kepercayaan diri muncul dan berkembang, karena sekarang Anda tidak bergantung pada orang lain yang setuju untuk melanjutkan, atau dari hasil untuk bergerak maju. Anda digerakkan oleh keyakinan, oleh integritas, oleh kejelasan. Anda menemukan bahwa jalan lebih penting dari trofi, dan bahwa transformasi ada di langkahnya, bukan di garis kedatangan. Pikirkanlah tentang itu. Jika Anda mengukur kesuksesan tidak dari tepuk tangan, tetapi dari keteguhan langkahnya dalam arah yang penting, Anda tidak akan pernah lagi menjadi budak dari hasilnya. Anda akan menjadi bebas. Bebas tumbuh tanpa tergesa-gesa, jatuh tanpa drama, memulai kembali tanpa takut, membuat kesalahan dengan keberanian, karena yang penting bukanlah di mana Anda tiba hari ini, tetapi siapa diri Anda selanjutnya untuk berjalan. Itulah inti dari Stoicisme, sebuah filsafat yang tidak mencari kemuliaan, tetapi keteguhan, yang tidak menginginkan kendali dunia, tetapi kekuasaan atas diri sendiri, dan yang mengajarkan Anda untuk menemukan kedamaian bukan dalam pahalanya, tetapi dalam pengulangannya. Melepaskan hasil bukan berarti menyerah. Kesuksesan adalah berhenti mengkondisikan kedamaian Anda padanya. Ini adalah pengakuan bahwa kekuatan Anda terletak pada apa yang Anda praktikkan, dan bukan pada apa yang dilakukan orang lain yang mendapatkan tepuk tangan. Ini adalah untuk menemukan bahwa disiplin masa kini adalah keyakinan besok. Kepercayaan inilah yang membangun keheningan yang mengubah segalanya. Kelima, ciptakan kembali cara pandang Anda. Ya, cara Anda melihat diri Anda sendiri menentukan bahkan kemana Anda dapat pergi. Ini adalah konsep diri Anda, gambaran diri Anda internal yang Anda bawa dalam diri Anda. Gambar ini tidak lahir secara kebetulan. Ia terbentuk dari apa yang Anda hargai, dari keputusan yang Anda buat, dari janji yang Anda buat untuk memenuhi atau diam-diam meninggalkan setiap hari. Hal yang paling berbahaya adalah jika Anda tidak secara jelas mendefinisikan siapa yang ingin Anda jadi. Dunia melakukannya untuk Anda. Orang lain memberi label pada Anda, mendorong Anda ke peran yang tidak Anda inginkan, dan Anda, sedikit demi sedikit, mulai bingung dengan cermin yang terdistorsi di sekitar Anda. Pikirkan konsep diri sebagai kontrak suci, kesepakatan diam-diam antara siapa diri Anda dan siapa yang Anda inginkan untuk menjadi. Sebuah komitmen yang mengatakan, ini adalah tindakan yang akan saya ambil. Tidak peduli seberapa lelah, tidak peduli apapun yang dikatakan. Jika itu ada dalam kontrak, saya akan mematuhinya. Ini adalah jenis komitmen yang membangun kepercayaan sejati. Mengapa hanya ada rasa percaya diri ketika ada koherensi, ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan berjalan beriringan? Ketika ini terjadi, sesuatu yang kuat muncul dalam diri Anda. Perasaan bahwa Anda dapat mengandalkan diri Anda sendiri. Salah satu penyebab terbesar ketidakamanan bukanlah kegagalan, tetapi ketidaksesuaian. Merasa satu hal, berjanji hal lain, dan bertindak dengan cara yang benar-benar berbeda. Itu suara retakan internal, tetapi menimbulkan korosi dan menghancurkan harga diri dengan lebih efisien daripada kritik apapun yang datang dari luar. Psikologi menyebutnya disonansi kognitif. Secara historis, jauh sebelum itu, mereka sudah memahami pentingnya menyelaraskan niat dan tindakan. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam kendali orang lain, tetapi dalam kesetiaan kepada diri sendiri. Oleh karena itu, kepercayaan tidak lahir dari deklarasi indah, juga bukan janji muluk. Hal ini muncul dari sikap-sikap konkret, kecil, berulang, terhormat. Ini bukan tentang menunggu motivasi. Ini tentang mengambil tindakan, bahkan tanpa keinginan, sampai motivasi timbul sebagai akibat dari tindakan. Bayangkan tempat kejadian. Anda bangun tanpa energi, tanpa semangat, tanpa keinginan untuk bangun dari tempat tidur. Jika Anda menunggu inspirasi, sepanjang hari akan berlalu. Namun jika Anda memutuskan untuk bertindak seperti orang yang Anda kenal, memilih untuk bangun, memenuhi tugas, menghormati kontrak dengan diri Anda sendiri, sesuatu berubah. Pikiran memahami, saya bisa mengandalkan diri saya. Persepsi ini membebaskan, karena dunia mungkin tidak percaya pada Anda bisa ragu, bahkan sampai Anda membalikkan badan. Namun jika Anda percaya pada diri sendiri,
Jika Anda menepati apa yang Anda janjikan kepada diri Anda sendiri, tidak ada penolakan eksternal yang memiliki kekuatan untuk menghentikan Anda. Inilah kekuatan konsep diri. Anda tidak perlu membuktikannya kepada dunia. Anda perlu membuktikan diri Anda sendiri sesuai dengan apa yang telah Anda putuskan. Kepercayaan sejati lahir dari integritas diam. Keteguhan bertindak sesuai dengan kebenarannya sendiri. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Bahkan ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Ini memerlukan disiplin, bukan karena mudah, tetapi karena itu perlu. Pada suatu titik Anda harus membuat pilihan ini, terus dipandu oleh versi lama dari diri sendiri, dengan cerita berulang-ulang, karena ketakutan yang diwariskan, atau mulai membangun dengan niat gambaran tentang siapa yang Anda ingin menjadi. Konstruksi ini terjadi secara detail, dalam memilih untuk bangun ketika segalanya sudah beres dan Anda ingin berhenti. Dalam keputusan untuk mempertahankan kata bahkan ketika itu akan lebih mudah menghancurkannya. Dalam upaya untuk mengatasi rasa hormat. Bahkan ketika Anda merasa memiliki kekurangan. Masing-masing sikap ini adalah batu bata, dan bersama mereka Anda membangun sesuatu yang tidak ada orang lain yang dapat menghancurkan. Anda membesarkan kepercayaan yang nyata. Setelah kepercayaan lahir, ia tidak lagi bergantung pada hasil, iklim, opini, atau keberuntungan. Itu tumbuh dari dalam keluar, didukung oleh koherensi antara apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan. Semakin Anda mengulang pilihan itu untuk setia pada kontrak internal Anda, semakin kuat, semakin stabil, semakin utuh. Sampai suatu hari, tanpa gembar-gembor, Anda menyadari bahwa Anda bukan lagi seseorang yang membutuhkan penampilan percaya diri. Anda adalah, dan tidak ada orang yang dapat mengambilnya dari Anda. Keenam, jadilah siapa yang Anda inginkan melalui tindakan. Tak ada seorang pun yang bangun dalam keadaan siap. Tidak ada cahaya ilahi yang membuat seseorang menjadi percaya diri, disiplin, atau berani dari satu hari ke hari berikutnya. Yang ada adalah praktik, pilihan, desakan. Identitas yang ingin Anda huni bukanlah hadiah yang diterima. Ia adalah konstruksi yang diangkat dengan tangan Anda sendiri. Banyak orang menunggu saat yang ideal. Kapan saya jadi lebih percaya diri, saya mulai. Ketika saya meraih keberhasilan, saya mengambil tindakan sebagai seseorang yang sukses. Namun alasan ini, meskipun tampaknya logis, menyembunyikan jebakan. Ia membalikan tatanan alami kehidupan. Jika Anda menunggu sampai Anda merasa siap untuk bertindak, mungkin tidak akan pernah dimulai. Proses nyata itu berbeda. Anda bertindak terlebih dahulu, dan transformasi datang kemudian. Itu seperti pematung di depan batu kasar. Ia tidak menunggu hingga batu tersebut membentuk dirinya sendiri. Ia bangun, mengambil alat, dan mulai bekerja. Satu potongan hari ini, potongan lainnya besok. Seiring berjalannya waktu, bentuk pun muncul. Begitu juga Anda. Setiap tindakan yang diambil dengan sengaja mengukir jejak identitas masa depan Anda. Oleh karena itu, ada pertanyaan sederhana namun kuat yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda setiap hari. Tindakan ini membawa saya lebih dekat atau lebih jauh dari orang yang ingin saya jadi? Jika mendekat, lanjutkan. Jika mundur, sesuaikan. Karena setiap gerakan kecil adalah suara diam yang disimpan di dalam diri Anda mengenai siapa Anda akan menjadi besok. Setiap pilihan penting. Alkitab sendiri sudah mengungkapkan prinsip ini dalam bentuk kebijaksanaan. Dalam Injil Matius tertulis, siapa yang memiliki akan diberikan lebih banyak dan akan memiliki kelimpahan. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki, apapun yang mereka miliki akan diambil. Frasa ini, seringkali jika diartikan secara harfiah, berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Kekuatan aksi dalam gerakan. Siapapun yang mulai bertindak akan menemukan lebih banyak alasan untuk melanjutkan. Siapa yang mengolah disiplin menemukan bahwa peluang tidak muncul secara kebetulan. Mereka tertarik pada komitmen. Siapa yang menempatkan dirinya dalam gerakan menciptakan energi, menjadi magnet sumber daya, melipat gandakan peluang Anda. Kebalikannya juga benar. Mereka yang menunggu, yang menunda, yang berpegang teguh pada rasa takut, perlahan-lahan kehilangan kekuatan yang masih dimilikinya. Inersia mengkonsumsi jiwa, membungkam mimpi, bahkan mencuri dorongan yang lebih malu-malu untuk berubah. Ini seperti otot yang ditinggalkan. Jika tidak digunakan, akan melemah. Hidup menghormati mereka yang bergerak. Apa yang Anda ulangi akan berkembang. Apa yang Anda tinggalkan akan lenyap.
Ini adalah logika tersembunyi di balik evolusi. Bukan besarnya aksi yang dilakukan yang penting di awal, tetapi keteguhannya. Inilah rahasianya. Menunggu keyakinan untuk bertindak itu, seperti mengharapkan api menyala sebelum menempatkan kayu bakar. Api tidak muncul sendirian. Anda perlu menyalakannya, melindunginya dari angin, memberinya makan dengan sabar. Hanya saat itulah ia menjadi panas. Hanya saat itulah ia menjadi terang. Aturan yang sama berlaku untuk motivasi. Ia tidak jatuh dari langit. Itu lahir dari dalam ketika Anda mematahkan inersia, ketika Anda bergerak bahkan tanpa menginginkannya. Ketika Anda memenuhi tugas kecil hanya untuk menjaga api yang menyala. Ketika Anda bertindak, bahkan tanpa kepastian, tubuh merespons, pikiran terbangun, energi muncul. Para sejarawan tahu bahwa ini bukan kasus menunggu keberanian muncul. Ini tentang bertindak dengan jelas, bahkan di tengah ketakutan. Ini bukan tentang kepastian. Ini tentang keputusan arah mana yang harus diikuti dan langkah demi langkah terus berjalan, dengan atau tanpa tepuk tangan. Gerakan konstan ini meskipun tidak sempurna, itulah yang membentuk identitas baru. Anda tidak perlu membayangkan sebuah cita-cita yang mustahil. Anda butuh menumbuhkan standar internal, seperangkat nilai-nilai yang memandu tindakan Anda. Integritas, keberanian, kehadiran, disiplin. Inilah fondasinya. Bersama mereka Anda bangun di hari baik dan juga di hari buruk yang sulit. Ketika Anda bertindak sesuai dengan pola ini, sesuatu menyelaraskan kembali bagian dalam diri Anda. Pikiran memahami bahwa ia dapat mempercayai Anda. Harga diri tumbuh bukan karena Anda mengalahkan dunia, tetapi karena Anda mencapai apa yang Anda janjikan pada diri sendiri. Dan itu sudah cukup. Transformasi bukan sesuatu yang akan terjadi besok, tetapi akan terjadi saat ini. Dimulai ketika Anda bertindak, bukan sebagai seseorang yang menunggu, tetapi sebagai seseorang yang sudah diputuskan. Ketujuh, disiplinkan pikiran Anda dan lepaskan kekuatan Anda. Ada sebuah janji yang terkandung dalam disiplin, bahwa ia tidak hanya mampu menghancurkan rencana yang telah Anda buat, tetapi juga bisa menghancurkan kepercayaan yang Anda miliki terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memulai kebiasaan baru yang positif, melakukan pilihan-pilihan penting dalam hidup Anda, dan memutuskan bahwa kali ini, segalanya akan berbeda. Namun, seringkali kita meninggalkan semua itu pada tikungan pertama. Ada sedikit hal yang lebih mengacaukan jiwa kita daripada menyadari bahwa kita tidak dapat menghitung dengan kata-kata itu sendiri. Jenis frustrasi semacam ini tidak selalu berteriak, tetapi ia menumpuk dalam diam. Ketika ketidakdisiplinan menjadi rutinitas, ia menanamkan keyakinan yang menyakitkan dalam diri kita. Suara kecil dalam diri ini, saya tidak melakukan apa yang saya katakan, seringkali diabaikan. Tetapi justru suara inilah yang melemahkan harga diri kita, mendinginkan antusiasme, dan mencegah kita untuk memulai sesuatu yang baru. Pikiran kita belajar bahwa jika kita gagal sebelumnya, maka kemungkinan untuk berhasil di kesempatan berikutnya juga tidak ada. Oleh karena itu, ketakutan akan pengulangan kesalahan menggantikan kemauan untuk mencoba lagi. Di balik disiplin, terdapat sesuatu yang jauh lebih dalam, kekuatan kemauan yang keras. Kekuatan ini adalah rekonstruksi integritas internal kita. Setiap kali kita menepati komitmen, bahkan yang kecil sekalipun, ada sesuatu di dalam diri kita yang diperkuat. Sebaliknya, setiap kali kita meninggalkannya, ada sesuatu dalam diri kita yang terasa patah. Bayangkan, rasa percaya diri Anda bekerja seperti rekening bank yang tak terlihat. Setiap kali Anda menunjukkan sikap yang koheren, Anda melakukan setoran ke rekening tersebut. Namun, untuk setiap alasan yang Anda buat, ada penarikan yang terjadi. Ketika saldo Anda rendah, berbagai penyumbatan mulai muncul. Keraguan, keputusasaan, dan sabotase diri. Sebaliknya, ketika saldo Anda tinggi, jalan menuju tujuan Anda tampak lebih mudah dan jelas. Anda tidak bergerak maju hanya karena percaya, tetapi karena Anda memiliki bukti, pengalaman hidup, tonggak-tonggak kecil yang telah Anda capai, dan pengulangan yang dilakukan dengan sadar. Alam mengajarkan prinsip ini dengan sangat jelas. Sungai tidak mampu mengatasi batu karang hanya dengan kekuatan. Ia menang karena desakan yang terus-menerus. Satu jalan yang sama yang diulang dengan kesabaran, mampu membuka jalur yang sebelumnya tak terbayangkan. Inilah yang disebut disiplin, yaitu keteguhan diam yang melewati segala perlawanan. Disiplin tidak menuntut perhatian atau tepuk tangan dari orang lain. Ia dibangun secara detail, melalui pelatihan yang dipertahankan meskipun tanpa keinginan, dalam bacaan yang diselesaikan meskipun dengan kelelahan yang melanda,
Dalam setiap kata yang Anda ucapkan, Anda bertahan ketika akan lebih mudah untuk mundur. Dalam filsafat sejarah, hal ini dikenal sebagai pengendalian diri, sebuah kebajikan yang tidak bergantung pada kontrol eksternal, tetapi berasal dari arah internal. Semakin Anda dibimbing oleh apa yang benar dan bukan oleh apa yang mudah, semakin Anda layak bagi diri Anda sendiri. Marcus Aurelius mengungkapkan gagasan ini dengan presisi yang luar biasa. Orang yang tidak disiplin, tidak memiliki rasa hormat atau cinta pada diri mereka sendiri, karena mereka menerima untuk hidup sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jurang yang ada antara potensi dan latihan menciptakan rasa sakit yang seringkali tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Pikirkanlah seseorang yang memiliki bakat yang jelas, kecerdasan yang nyata, dan keterampilan yang dapat mengubah realitas, tetapi tidak pernah sanggup mempertahankan usaha. Kegembiraan awal yang mereka miliki berubah menjadi debu, fokus mereka mencair dalam gangguan, dan satu lagi kemungkinan yang seharusnya bisa dijalani mati tanpa pernah terrealisasikan. Waktu berlalu, tujuan tertinggal, dan yang tersisa hanyalah jejak proyek yang belum selesai. Dalam skenario semacam ini, rasa sakit tidak datang dari tidak adanya hasil. Ia berasal dari perasaan bahwa seharusnya bisa terjadi dengan cara yang berbeda. Kekecewaan bukan pada dunia di sekitar kita, tetapi pada diri kita sendiri. Ini adalah awal dari penghinaan yang terjadi dalam diam. Bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena kurangnya konsistensi. Dan kebenaran ini sulit untuk diterima. Siapapun yang tidak mendukung jalur ujungnya sendiri akan menjalani versi diri yang lebih kecil. Di sisi lain, setiap kemenangan kecil yang kita raih memperkuat citra diri kita sebagai individu yang dapat dipercaya. Bahkan jika tidak ada seorang pun yang melihat, bahkan jika tindakan tersebut tampak tidak penting, memenuhi apa yang Anda janjikan pada diri sendiri adalah sebuah isyarat kekuatan. Setiap hari, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu membawa nama baik Anda dengan penuh rasa hormat. Siklus positif ini adalah rahasia dari kepercayaan yang sebenarnya. Semakin Anda patuh pada komitmen, semakin Anda menghargai diri sendiri. Dan semakin Anda menghargai diri sendiri, semakin alami hal itu menjadi terpenuhi lagi. Tidak ada keajaiban di sini, hanya aliansi yang solid antara niat dan praktik. Oleh karena itu, disiplin seharusnya tidak dilihat sebagai beban, tetapi sebagai penghormatan terhadap keberadaan diri sendiri. Ini adalah struktur yang mendukung versi dari diri Anda yang masih dalam tahap pembentukan. Semakin Anda menghormati jalan yang Anda pilih, semakin sedikit dunia luar dapat menggoyang keyakinan Anda. Karena siapapun yang koheren dengan diri mereka sendiri tidak perlu menegaskan keberadaan mereka di luar. Itulah sebabnya, pada akhirnya, ketertiban tidak pernah seperti yang dipikirkan banyak orang. Kepercayaan diri adalah yang menciptakan disiplin. Dan disiplinlah yang diam-diam menempa keyakinan yang tidak bisa diruntuhkan oleh orang lain. Nomor 8. Berevolusi melampaui apa yang Anda mengharapkan. Kelemahan yang paling berbahaya bukanlah yang datang dari luar, tetapi yang terpasang di dalam secara senyap. Akomodasi tidak menyebabkan skandal. Ia berbisik, menyamarkan dirinya sebagai rutinitas, sebagai nyaman. Gini aja udah baikan. Tapi sementara kamu mengulang hari yang sama, itu akan mengosongkan kekuatanmu tanpa kamu sadari. Seiring berjalannya waktu, segalanya menjadi dapat diprediksi. Kamu bangun, menyelesaikan tugas, memenuhi jadwal, tetapi sesuatu di dalam dirimu tertidur. Itu seperti sebuah danau yang tenang. Pada pandangan pertama tampak tenang, tapi di bagian bawah terkumpul lumpur. Tanpa gerakan, airnya tidak lagi hidup. Biasa-biasa saja itu saja, hilangnya momentum secara perlahan. Dan hal yang paling berbahaya adalah ia terlihat normal. Tiba-tiba, kamu mendapati dirimu mengulang hal yang sama, versi dirimu sendiri, kebiasaan yang sama, alasan yang sama, batasan yang sama, seolah tidak pernah secara sadar memilih, tetapi akhirnya menerima. Dan bahkan tanpa rasa sakit eksplisit, terasa tidak nyaman, diam, bisikan rasa tidak enak. Kamu bisa lebih. Perasaan ini bukanlah pikiran. Setiap kali kamu tinggal di bawah, kamu tahu bahwa hal itu bisa dilakukan, memperkuat penjara tak terlihat. Ia tidak memiliki dinding, tapi memiliki keyakinan. Tidak memiliki kunci, tetapi memiliki pola yang berulang. Itu seperti burung yang lahir di penangkaran. Ketika pintu kandang terbuka, ia ragu-ragu. Bukan karena tidak tahu cara terbang, tetapi karena ia tidak pernah mengalami surga. Beginilah cara banyak orang hidup, terjebak dalam versi kecil dari diri mereka sendiri.
Bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena kebiasaan. Bukan karena tak punya sayap, tapi karena tidak pernah berani menggunakannya. Pikiran menjadi tenang dan tubuh patuh. Dan seiring berjalannya waktu, apa yang tadinya mungkin menjadi tidak mungkin. Sampai suatu hari, apa yang mungkin terjadi tidak lagi terjadi. Sejarah tidak akan pernah menerima takdir ini. Bagi mereka, keunggulan bukanlah keberuntungan, tetapi latihan. Kamu tidak menunggu satupun dorongan dari dunia. Jika kamu memilih dengan cara sengaja, tidak lagi tinggal dalam mode otomatis. Ini adalah pemotongan yang disengaja dengan segala sesuatu yang dapat membius. Ini adalah keputusan untuk tidak memaafkan stagnasi diri sendiri. Ketika kamu menyadari tanda-tanda kebiasaan biasa-biasa saja dalam dirimu, jangan diabaikan. Tanyakan pada dirimu dengan kejujuran, di bagian mana dalam hidupku aku menemukan diriku sendiri ditampung? Mungkin di tempat kerja, memuaskan hanya apa yang diperlukan untuk menghindari tuntutan. Mungkin dalam kesehatan, menunda perubahan mendesak. Mungkin dalam memberi makan pikiran-pikiran yang tidak lagi berguna. Jawabannya mungkin menyakitkan, tetapi mungkin juga membebaskan. Keluar dari kebiasaan tidak memerlukan revolusi segera. Ia membutuhkan tindakan-tindakan kecil keberanian, seperti 5 menit latihan ketika segala sesuatu dalam dirimu meminta istirahat. Menyelesaikan masalah yang terlupakan. Menghadapi percakapan yang selama ini kamu hindari selama berbulan-bulan. Ambil keputusan yang sudah kamu ketahui tidak dapat dihindari. Namun, pilihan-pilihan ini sederhananya, hentikan siklus itu. Tantang danau yang tenang, putuskan naskah lama. Karena mediokritas hanya bertahan di tempat yang ada kesesuaian. Dan gerakan adalah penawar terbesar bagi konformitas. Kepercayaan yang kamu cari tidak ada dalam kenyamanan. Ia berkembang dalam mengatasi, dalam memecahkan pola, dalam tindakan yang tidak terduga. Ini seperti melangkah keluar dari bayangan yang kamu sendiri lupa ada di sana, dan secara bertahap menemukan cahaya yang memberimu perubahan. Menunggu saat yang tepat hanyalah cara lain untuk tetap diam. Keretakan terjadi sekarang. Tidak besok, tidak Senin depan, sekarang. Siapa yang memilih melepaskan diri dari hal-hal yang biasa, bahkan dalam beberapa langkah kecilnya, sudah mulai membebaskan dirinya. Ia bukan burung di dalam sangkar, melainkan burung yang, meski gemetar, sudah mengembangkan sayapnya. Dan orang yang mengenali danau yang tenang dan memutuskan untuk menyeberanginya. Ia adalah satu-satunya yang menolak untuk hidup, seolah-olah ia setengah dari apa yang bisa terjadi. Dunia akan mencoba menangkapmu, meyakinkan bahwa aman untuk tinggal di mana ya. Tetapi keamanannya terlalu ketat juga mati lemas. Dan sedikit demi sedikit, semua yang tidak kamu tantang menjadi batasan. Satu-satunya cara untuk menemukan kembali kekuatanmu adalah bergerak. Bahkan dengan rasa takut, bahkan tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena di dalam gerakan itulah pikiran dibangunkan. Keberanian muncul, kepercayaan diri kembali. Dan ketika api itu menyala, kamu tidak akan pernah lebih menerima hidup yang sederhana. Nomor 9. Lepaskan potensi yang tersembunyi. Beberapa kekuatan tidak terungkap seiring waktu, tetapi dengan tindakan. Mereka tidak perlu menjadi dewasa, butuh ruang. Bukan karena tidak adanya bakat yang menghalangi hidupmu, tetapi kehadiran keheningan yang konstan, yang menghentikan kamu menunjukkan siapa dirimu dan apa yang dapat kamu lakukan. Di balik kurangnya kepercayaan bukanlah kekurangan kekuatan, tetapi kebiasaan untuk bersembunyi. Selama bertahun-tahun kamu terbiasa menahan ide, menelan kata-kata, kembali pada keputusan, dan dengan masing-masing langkah yang tidak diambil, pikiran mencatat kebohongan. Kamu tidak mampu. Perangkap ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pidato yang tidak terucapkan, sebuah pilihan yang ditunda, sebuah proyek yang ditinggalkan sebelum sempat terlaksana untuk memulai. Waktu berlalu dan pengulangan dari gerakan-gerakan ini membentuk pola penyangkalan diri. Semakin banyak kamu bersembunyi, semakin kamu meyakini bahwa hal itu tidak ada. Bukan karena kekuatannya hilang, hanya saja berhenti dipanggil. Dan dalam keadaan itu, sesuatu yang jauh lebih serius terjadi. Kamu mulai percaya bahwa dirimu kecil, bukan karena bukti, tetapi karena kebiasaan. Seperti seseorang yang tinggal di peti penuh alat dan masih mengulang semuanya. Hari-hari ketika tidak ada apapun untuk dibangun. Pikiran terpaku pada kegagalan, fokus menjadi terdistorsi dan bukannya menyadari sumber daya yang sudah kamu miliki.
kreativitas, ketahananmu, intuisi. Semua yang kamu lihat adalah celah. Kesalahan menjadi identitas, keraguan menjadi batas, diam menjadi rutinitas. Tetapi seluruh persepsi ini salah. Potensimu tidak hilang, ia sedang tertidur. Dan kebangkitan tidak terjadi saat kamu menunggu. Ia terjadi ketika kamu memutuskan untuk bertindak bahkan tanpa jaminan. Sama tanpa rasa aman, bahkan tanpa mengetahui bagaimana semuanya akan berakhir. Kepercayaan tidak ada prasyarat, tetapi adalah konsekuensi. Para sejarawan mengetahui hal ini. Mereka tidak menumbuhkan harga diri dari pujian atau prestasi eksternal. Mereka membentuk identitas mereka melalui kesetiaan kepada kebajikan mereka sendiri. Mereka tidak didefinisikan oleh tepuk tangan, tetapi oleh keberanian mempertahankan martabat dalam menghadapi kesulitan. Epictetus tidak dihormati karena asal-usulnya. Marcus Aurelius tidak hanya dikenal sebagai kaisar. Apa yang mengabadikan orang-orang ini adalah cara mereka menghadapi rasa sakit, beban dunia, beban hidup. Namun mereka memilih untuk bertindak dengan berani. Mereka memahami bahwa kekuatan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi lahir dari tindakan yang tetap dilakukan bahkan ketika rasa takut hadir. Yang mendefinisikan kamu bukanlah apa yang kamu rasakan, tetapi apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu rasakan. Kamu mungkin telah hidup bertahun-tahun mencekik suaramu, tetapi tidak ada yang menghentikanmu dari hari ini agar hal itu bergema. Hikmu mungkin sudah menghabiskan terlalu banyak waktu menunggu momen yang ideal, tetapi kenyataannya adalah momen ideal tidak ada. Yang ada adalah sekarang. Dan sekarang sudah cukup untuk memulai. Transformasi tidak memerlukan lompatan muluk. Ia meminta gerakan pertama. Berbicara ketika kamu biasanya diam. Jika posisi saat versi lama kamu akan memilih mundur. Bertindak bahkan dengan suara yang gemetar. Bahkan dengan tangan yang berkeringat. Bahkan dengan keraguan yang menjerit di dalam dadamu. Bukanlah ketiadaan rasa takut yang mendefinisikan keberanian, tetapi keputusan untuk berjalan bersamanya. Jika dunia belum melihat kekuatanmu, mungkin karena kamu sendiri masih belum mengizinkannya untuk muncul. Dan itu bukan kesalahan, itu peluang, karena semua yang ada di dalamnya bisa dilepaskan. Segala sesuatu yang terkekang bisa hari ini bernafas kembali. Bayangkan, kehidupan yang dapat kamu bangun dengan meninggalkan untuk meminta izin untuk hidup dengan ketegasan. Pikirkan tentang apa yang bisa berubah ketika kamu berhenti meringis. Pertimbangkan energi yang akan dilepaskan saat kekuatanmu akhirnya dimasukkan ke dalam pergerakan. Tidak peduli berapa lama terpendam, hanya sesaat keputusan untuk memutus siklus tersebut. Pikiran yang mengajarkanmu untuk takut juga bisa belajar untuk percaya. Tubuh yang terbiasa menarik diri dapat mempelajari kembali untuk memperluas. Cerita yang tampaknya sudah pasti bisa mengambil arah baru. Dan arah ini dimulai ketika kamu memutuskan untuk keluar dari persembunyian. Tidak ada hal eksternal yang dapat menghentikanmu ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi menjadi rintangan bagi dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menunggu dunia mengenali kamu. Kamu hanya perlu bertindak seolah-olah kamu telah mengenali dirimu sendiri. Penjara yang paling umum adalah penjara identitas yang terkurung. Kebebasan yang paling langka adalah kebebasan kekuatan yang diungkapkan. Keduanya siap untuk membantumu mencapai. Dan pilihannya dimulai sekarang. Nomor 10. Pangkas akar rasa tidak aman. Ketidakamanan tidak muncul secara kebetulan. Ia dibangun bata demi bata dengan pengalaman buruk, interpretasi pengulangan yang terdistorsi, dan diamnya pikiran yang tidak pernah kamu pilih secara sadar. Ia tidak datang seperti guntur, tetapi seperti angin konstan yang meyakinkan kamu bahwa kamu tidak cukup. Pertama, ragukan kemampuanmu, lalu pertanyakan nilainya. Dan ketika kamu tidak menyadari, kamu tidak bisa lagi membedakan apa itu kehati-hatian dari apa itu kelumpuhan. Ketakutan tampak seperti kehati-hatian, perbandingannya tampaknya seperti kerendahan hati. Ketidakhadiran tindakan menyamarkan dirinya sebagai kebijaksanaan, tetapi itu semua bohong. Ketidakamanan adalah parasit emosional. Ia memakan kepasifanmu, tumbuh dalam dirimu diam-diam dan menguatkan dirinya sendiri dalam konsesi. Dan apa yang dimulai sebagai ketakutan kecil segera berubah menjadi identitas yang kamu kenakan tanpa menyadari berapa banyak kesempatan yang tersisa bagimu untuk dibelanjakan. Bukan karena waktunya salah, tetapi karena pikiran berbisik. Apakah kamu belum siap? Berapa banyak percakapan yang tidak terjadi? Berapa banyak proyek yang ditunda? Berapa banyak versi dirimu yang telah mati sebelum lahir? Ia tiba.
Ini bukan lagi saatnya untuk tetap kecil. Menghilangkan ketidakamanan bukan tentang membuatnya tidak pernah muncul lagi, tetapi menolak untuk mematuhinya. Ini untuk mengungkap plotnya yang dia ulangi setiap hari. Kamu tidak itu tercapai, kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu akan gagal dan merespons dengan satu-satunya hal yang benar-benar membuatnya terdiam, sikap. Kamu, kaum Stoa, tidak pernah menduga akan merasakan keberanian untuk bertindak. Mereka bertindak untuk mendapatkan keberanian tersebut. Mereka tidak berusaha menghilangkan rasa takut sebelum pertarungan. Mereka menghadapinya bahkan saat ini karena mereka tahu bahwa kebajikan tidak tinggal dalam ketiadaan emosi, tetapi dalam domain yang dibangun, meskipun ada. Seneca berkata, kami tidak kekurangan waktu, yang tidak kita miliki adalah arah. Ketidakamanan tumbuh di tempat yang ada penyebarannya, di mana kamu membiarkan pikiranmu mengembara melalui skenario kegagalan, oleh pendapat orang lain, oleh penghakiman yang mungkin tidak ada. Tetapi, dengan membawa fokus pada apa yang bisa diselesaikan sekarang, ia kehilangan udaranya. Penawarnya ini bukan kesempurnaan, tetapi kejelasan, satu langkah nyata, sebuah gerakan konkret, sebuah pilihan berkelanjutan. Ini bukan tentang menjadi kebal, tetapi menjadi kebal terhadap hal-hal yang penting. Menghilangkan ketidakamanan juga membuat perdamaian dengan kesalahan. Kenali bahwa kegagalan bukanlah sebuah kalimat, tetapi bagian dari perjalanan. Sungguh sebuah kesalahan tidak mengurangi jati diri Anda, hanya mengajarkan di tempat yang masih bisa tumbuh. Ini adalah pembelajaran untuk melihat dengan mata yang berbeda. Tidak lagi sebagai seseorang yang perlu membuktikan dirinya, tetapi sebagai seseorang yang sudah membawa nilai ini dan hanya perlu mengungkapkannya dengan jujur. Latihan lebih penting dari hasil. Komitmen terhadap kebenaranmu lebih berharga dari apapun penghakiman eksternal, dan kehadiran di setiap tindakan lebih berharga daripada gambar yang sempurna yang kamu bayangkan. Ketika kamu bertindak dengan konsistensi, ketidakamanan tidak ditemukan lebih banyak hal yang bisa diandalkan. Ketika kamu mengetahui secara mendalam, keraguan tidak dapat menjauhkanmu dari hal-hal penting. Dan ketika kamu membangun kekuatan batin, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk memberitahumu bahwa kamu melumpuhkan. Semua ini tidak tercapai dalam satu hari, tetapi dimulai dengan satu keputusan. Tidak lagi memberi makan apa yang merendahkanmu. Tidak lagi mendukung plot karena takut. Tidak lagi menerima hidup di pinggiran dari dirimu sendiri. Menghilangkan rasa tidak aman adalah keluar dari mode bertahan hidup dan masuk ke dalam mode kehadiran. Itu adalah untuk percaya bukan karena semuanya terjamin, tetapi karena kamu telah menjadi seseorang yang dapat kamu percayai. Ini adalah titik kedatangan dan kebenaran titik awal. Nomor 11. Tulis ulang gambar yang kamu punya tentang dirimu sendiri. Gambar yang kamu bawa dalam dirimu bukan hanya sekadar pantulan, tetapi adalah cetakan. Ia mendefinisikan cara kamu berjalan, cara kamu berbicara, cara kamu memosisikan diri sebelum kehidupan. Lebih dari sekadar ide, ia mengubah tujuan. Siapapun yang merasa dirinya lemah, bertindak dengan ragu-ragu. Siapa yang percaya bahwa dirinya tidak cukup menghindari mencoba. Ini bukan dunia yang menghentikanmu, tetapi caramu melihat. Pandangan ini tidak muncul dari pengalaman unik. Ia dijahit perlahan-lahan dengan kata-kata yang tidak bermaksud baik. Terlihat bahwa kegagalan yang ditandai itu ditafsirkan sebagai label yang pasti. Dan hal yang paling berbahaya adalah seiring berjalannya waktu, gambar menjadi tidak terlihat. Kamu melewati dan mempercayai bahwa itu hanya dirimu sendiri. Tetapi kamu bukanlah cerita yang mereka ceritakan, juga bukan bahkan cerita yang kamu ceritakan sendiri pada hari-hari ketika kamu lemah. Identitas bukanlah takdir yang pasti, melainkan sebuah narasi yang terus ditulis ulang. Dan kekuatan untuk berubah dimulai saat kamu mempertanyakan cermin batin. Tidak ada yang perlu diterima sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah. Apa yang hari ini tampak menjadi bagian dari sifatmu, mungkin sebenarnya hanya bagian dari kebiasaanmu. Mungkin karena takut memperlihatkan diri sendiri, jangan malu-malu, tetapi cukup mekanisme yang kamu pelajari untuk melindungi dirimu. Perasaan tidak mampu mungkin tidak nyata. Hanya sebuah keyakinan yang dibudidayakan dalam keheningan, dipelihara oleh perbandingan yang tidak adil. Kaum Stoa tahu hal ini. Mereka tidak berusaha mengubah dunia di sekitarnya sebelum menguasai diri mereka sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak terpengaruh berdasarkan peristiwa, tetapi berdasarkan interpretasi yang kita buat dari mereka.
Demikian pula tidak apa yang telah kamu jalani yang mendefinisikan dirimu, tetapi lensa yang kamu gunakan untuk menginterpretasikan lintasanmu sendiri. Gambar yang kamu miliki harus dimurnikan, dibangun kembali, diperkuat, tetapi ini membutuhkan kewaspadaan, karena pikiran memiliki kebiasaan buruk mendaur ulang yang sama dalam penyamaran baru. Setiap tantangan ia berbisik, "Kamu tidak itu tercapai. Kamu tidak seperti yang lainnya. Dan lebih baik tetap berada di zona amanmu." Frasa-frasa tersebut tidak berasal dari musuh eksternal. Mereka lahir dari dalam, seperti gema kebenaran mutlak. Tetapi itu tidak lebih dari sekadar pengulangan rasa sakit yang tidak disadari. Kesalahannya adalah percaya bahwa, karena mereka internal, mereka autentik. Seringkali itu hanya gema kuno, otomatisasi emosional yang tidak pernah dipertanyakan. Mengubah struktur ini tidak memerlukan teriakan, tetapi membutuhkan kejelasan. Itu ada dalam keheningan tindakan menyadari bahwa rekonstruksi sedang terjadi. Setiap kali kamu bertindak tidak setuju dengan narasi lama, ia kehilangan kekuatannya. Ketika kamu memilih untuk mengambil sikap, bahkan dengan rasa takut, kamu melucuti gagasan bahwa kamu tidak mampu. Ketika kamu menepati janjimu, kamu akan melemahkan mitos ketidakkonsistenan. Dan dengan demikian, gerakan demi gerakan, gambarnya mulai berubah. Proses ini tidak langsung tetapi mendalam. Dan untuk bertentangan dengan apa yang banyak orang percaya, tidak dimulai dengan pernyataan kosong, tetapi dengan komitmen yang kuat, satu langkah sehari, kebiasaan baru, sebuah perilaku berkelanjutan, bahkan ketika tidak ada seorang pun melihat. Kepercayaan lahir dari koherensi antara siapa dirimu di dalam dan apa yang diungkapkan di luar. Dan ketika kedua hal ini dunia sejajar, gambar yang kamu miliki dengan sendirinya berhenti menjadi medan perang dan menjadi lahan yang subur. Ketidakamanan tidak akan bertahan di tempat yang ada penyelarasan. Ia butuh disonansi untuk memberi makan. Menulis ulang identitasmu adalah tindakan tanggung jawab. Tidak cukup hanya ingin tampil beda. Kamu perlu bertindak seperti orang yang bertindak berbeda. Citra yang ingin kamu bangun bukanlah dilukis dengan keinginan, tetapi dipahat dengan disiplin. Kamu menjadi dapat dipercaya di mata sendiri saat kamu bertindak dengan keteguhan yang dapat kamu andalkan. Dan ketika kepercayaan ini terbentuk, tidak ada lagi ruang untuk teater citra diri. Kamu tidak membutuhkannya lagi untuk tampak seperti sesuatu bagi orang lain. Itu menjadi dengan mudah, tanpa topeng, tanpa berteriak dengan persetujuan. Ketegasan muncul, suara bertambah berat, kehadirannya menjadi nyata. Beginilah cara ketidakamanan menghilang. Tidak dengan menjanjikan, tetapi dengan soliditas. Tidak dengan ide abstrak, tetapi dengan tindakan berkelanjutan. Tidak dengan frasa yang sudah jadi, tetapi dengan kebenaran pengalaman sendiri. Rekonstruksi ini tidak bersuara, namun kuat. Dan itu dimulai sekarang dengan cara kamu memilih untuk berjalan dengan dirimu sendiri. Nomor 12. Hancurkan baju besi perbandingan. Ketidakamanan semakin menguat setiap kali kamu lupa ukuranmu sendiri dan mencoba hidup dengan aturan orang lain. Tidak, kelihatannya seperti kesalahan pada awalnya. Gerakan itu hampir tidak terlihat. Pandangan yang terganggu untuk penaklukan orang lain, sebuah analisis cepat tentang di mana kamu berada dan di mana bisa saja. Tetapi penyimpangan ini sudah cukup fokus untuk memberi ruang bagi racun perbandingan. Halus, senyap, dan sangat korosif. Sedikit perangkap sama berbahayanya dengan itu. Terus-menerus membandingkan dirimu sendiri adalah seperti mencoba berlari dengan kakimu menempel langkah orang lain. Kamu kehilangan keseimbangan, abaikan nafasmu, lupakan waktumu, dan semakin banyak kamu berlari, semakin jauh kamu merasa. Apa yang seharusnya menjadi inspirasi menjadi sebuah tuntutan. Apa seharusnya kekaguman berubah menjadi rasa bersalah? Dan setiap tujuan baru yang dicapai seseorang, pikiran merespons dengan sabotase diri. Saya tertinggal. Distorsi tumbuh dengan cepat. Kamu mulai melihat kesuksesan orang lain sebagai ancaman terhadap keberadaanmu. Seolah-olah cahaya orang lain akan memadamkan cahayamu. Perbandingan membuat dada terasa sesak, membuat pernapasan dangkal, dan mengubah setiap kesalahan kecil menjadi ujian kegagalan. Sama pencapaianmu kehilangan nilai, karena tidak pernah tampak cukup besar, tidak pernah cukup cepat, tidak pernah mendapatkan tepuk tangan yang sama. Tetapi bagaimana dengan perbandingan itu? Ia tidak pernah menunjukkan apa yang ada di baliknya, tetapi memamerkan. Tidakkah kamu melihat keraguan yang dibawa orang lain, air terjun yang mereka diamkan, hari-hari ketika mereka juga ingin berhenti?
Setiap perbandingan tidak adil karena bagian dari potongan, sebuah fotografi di balik layar yang kamu coba sesuaikan dengan kompleksitas kehidupan nyata. Bagi kaum Stoa, tampilan ini adalah suatu bentuk pemborosan. Cekasa memperingatkan agar tidak ada angin yang bertiup bantuan bagi mereka yang tidak tahu kemana mereka akan pergi. Dan cara mengetahui apakah kamu selalu melihat ke arah yang salah? Perbandingan adalah gangguan yang disamarkan sebagai analisis diri. Kamu yakin sedang merenung, tetapi sebenarnya kamu sedang menghukum dirimu sendiri. Setiap referensi eksternal, suara hati kamu melemah, kriteria nilai kamu menjadi bergerak. Pusat gravitasi keberadaanmu mulai bergantung pada opini, validasi, dan ritme orang lain. Membalikan siklus ini membutuhkan keberanian dan membutuhkan kehadiran. Ketika kamu berlabuh di masa sekarang dan pada apa yang penting untuk ceritamu, kamu menyadari bahwa tidak ada ras. Tidak ada garis kedatangan universal maupun peta kolektif untuk kehidupan yang baik. Ada saja rute unik dengan tikungan menurun dan pemandangan yang unik. Pandangan perlu diubah arah. Daripada mencari hal-hal yang hilang di luar, kamu perlu mengolah apa yang sudah ada. Bakat yang terlupakan, mimpi yang tertunda, nilai-nilai yang belum kamu jalani sepenuhnya. Ini adalah materi untuk rekonstruksimu. Disitulah tempatnya kepercayaan diri, bukan cermin sosial, tetapi dalam keyakinan diam dari mereka yang hidup selaras dengan porosnya sendiri. Kurangi berhenti, perbanyak mengamati, memandang orang lain dengan rasa syukur, tanpa berkurang karena hal ini. Kagumi dengan kemurahan hati, tetapi tanpa meninggalkan irama. Dan yang terpenting, hargai apa yang hanya kamu yang membawanya. Ceritamu, rasa sakitmu, awal barumu, keberanianmu untuk tetap bertahan bahkan di hari-hari gelap. Bukan dengan lari dari perbandingan, kamu membebaskan dirimu dari hal itu, tetapi dengan mengalihkan fokus ke yang penting, yaitu apa yang kamu lakukan ketika tidak ada orang yang melihat. Pilihan-pilihan yang kamu pertahankan, bahkan tanpa imbalan langsung, kesetiaan pada tujuanmu, bahkan ketika dunia bergerak ke arah lain. Menerobos baju besi perbandingan tidak berarti mengabaikan dunia, tetapi berarti tidak mendefinisikan dirimu melalui hal itu. Dan setiap kali kamu mengingatnya, ketidakamanan kehilangan kekuatan. Ia tidak bisa menolak kejelasan seseorang yang akhirnya dipahami bahwa satu-satunya jalan yang valid adalah yang dilintasi secara keseluruhan. Nomor 13. Berdamai dengan sejarah dirimu sendiri. Menyangkal apa yang terjadi adalah seperti mencoba membangun rumah di atas tanah yang tidak stabil. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, segala sesuatu yang naik akan berakhir tenggelam. Dasar itu tidak tahan karena ada retakannya yang tak terlihat. Dan banyak dari retakan ini lahir dari konflik dengan sejarah dirimu sendiri. Ketidaknyamanan yang diam itu, yang kamu rasakan ketika mengingat hal tertentu, saat-saat tertentu, keputusan tertentu, versi tertentu dari dirimu yang ingin kamu hapus. Tetapi kamu tidak bisa menghapus masa lalu tanpa menghapus kebijaksanaan yang ditinggalkannya. Setiap kali kamu menolak sebagian dari perjalananmu, kamu juga menolak kekuatan yang ia bawa. Kesalahan-kesalahan, berapapun banyaknya dan sesulit apapun mereka, membentuk kepekaan yang kamu lihat hari ini. Kehilangan mengajarkan nilai kehadiran. Kegagalan yang sangat menyakitkan mempersiapkan jiwamu untuk menghadapi apa yang akan terjadi kemudian dengan lebih matang. Rasa malu karena terjatuh seharusnya tidak lebih besar dari kebanggaan memiliki bangkit kembali. Namun, masih banyak yang hidup mencoba menyembunyikan apa yang mereka alami, seolah-olah menghapus jejak kaki adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan. Masalahnya adalah, semakin banyak kamu bersembunyi, semakin banyak beban yang kamu pikul. Apa yang tidak kamu integrasikan akan menjadi bayangan. Dan bayangan ketika diabaikan berubah menjadi tuduhan terhadap diri sendiri. Sejarah memahami pentingnya untuk menerima lintasannya sendiri. Marcus Aurelius menulis pada dirinya sendiri dalam buku harian, bukan untuk menyombongkan kebajikan, tetapi untuk menghadapinya dengan kejujuran dan ketegasan. Ia tahu bahwa kedamaian tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari rekonsiliasi dengan segala sesuatu yang menjadikanmu seperti sekarang ini. Inilah stoikisme sejati, bukan untuk dingin dalam menghadapi kesalahan, tetapi kebijaksanaan untuk menggunakannya sebagai instrumen transformasi. Ini bukan tentang bangga terhadap segala hal yang terjadi, tetapi untuk menyadari bahwa masa lalu bersifat material, bukan penjara. Kamu tidak perlu terus-menerus menghidupkan kembali apa yang sudah berlalu, tetapi kamu juga tidak bisa mengabaikannya yang meninggalkan bekas.
Dan justru tanda-tanda ini, jika dirawat dengan baik, membuat bekas luka yang kuat. Mereka yang tidak lagi terluka, tetapi mereka bercerita untuk mengatasi. Kenali bahwa kamu gagal, bahwa kamu bukanlah orang yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu ditemani oleh pengakuan. Ini bisa menjadi awal dari fakta baru dengan dirimu sendiri. Sebuah perjanjian di mana kamu memutuskan untuk berhenti menyakiti dirimu sendiri atas apa yang tidak lagi bisa kamu ubah. Dan sebaliknya, hal itu mulai bertindak dengan lebih bermartabat dalam menghadapi apa yang belum datang. Ketidakamanan tumbuh ketika kamu hidup dalam hutang kepada masa lalumu. Cara percaya diri jika ada bagian dirimu yang masih kamu anggap berharga untuk diampuni? Bagaimana cara bergerak maju dengan kejelasan jika membawa beban cerita-cerita yang belum terselesaikan? Jawabannya terletak pada belas kasih. Bukan itu yang membenarkan segalanya, tetapi yang mengerti mengapa. Apa yang kamu lakukan saat itu adalah apa yang bisa kamu lakukan dengan kesadaran dan sumber daya yang dimilikinya. Dan jika hari ini kamu melihatnya secara berbeda, itu justru karena ia tumbuh. Karena rasa sakit, tersandung, pilihan itu diajarkan dengan tergesa-gesa. Kita perlu memandang dengan kerendahan hati pada lintasan kita sendiri dan berkata, "Saya menerima semua yang aku alami, bukan karena mudah tidak, karena itu indah, tetapi karena itu nyata, dan karena yang ada hanya transformasi benar bila ada rekonsiliasi dengan yang sebenarnya." Dengan berdamai dengan sejarahmu, kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Energi yang sebelumnya dihabiskan untuk penyesalan berubah menjadi kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Memori berhenti menjadi sebuah kalimat dan menjadi kesaksian evolusi, keberanianmu untuk melanjutkan. Gerakan internal ini adalah pembebas. Dengan berdamai dengan cerita dirimu sendiri, kamu menciptakan ruang untuk cerita baru identitas. Identitas yang tidak hanya didefinisikan oleh apa yang dideritanya, tetapi oleh apa yang kamu pilih untuk lakukan dengannya. Dan pilihan ini ada di tanganmu. Mulailah hari ini dengan gerakan sederhana. Berhentilah menyabotase dirimu sendiri dengan siapa yang dulu dan mulai menghormati siapa yang sekarang menjadi. Nomor 14. Ubah ketakutan menjadi kehadiran. Ketakutan tidak selalu muncul dengan cara menakutkan yang kita bayangkan. Ia terkadang memakai kedok keraguan konstan, dari keraguan yang tersamar peringatan, tentang perfeksionisme yang tidak pernah berakhir. Ia licik, diam-diam, tetapi sangat membatasi. Dan bagian terburuknya adalah tidak merasakan ketakutan, berarti menjalani hidup yang dibentuk olehnya, membiarkannya memutuskan langkah apa yang kamu ambil, risiko yang kamu hindari, kata-kata yang kamu telan. Ketakutan, ketika tidak dipahami, menjadi arsitek tak terlihat dalam hidupmu. Setiap pilihan ditunda karena ketidakamanan jika terakumulasi. Setiap ya yang kamu berikan ingin katakan tidak. Setiap kata tidak yang kamu diamkan takut mengecewakan, sedang membangun keberadaan yang tidak mencerminkan siapa dirimu, tetapi siapa yang kamu takuti. Pikiran menciptakan skenario sebagai bentuk perlindungan diri. Ia membayangkan penolakan sebelum penolakan itu terjadi, kegagalan bahkan sebelum mencoba, kritik sebelum siapapun mengatakan apa saja. Dan begitu juga kamu melindungi dirimu dari rasa sakit, tetapi juga mengisolasi dirimu dari pengalaman nyata. Karena rasa takut mengantisipasi rasa sakit, tetapi juga mencegah penemuan. Bagi kaum Stoa, ketakutan adalah sebuah ilusi penghakiman, bukan realitas. Epictetus mengingatkan kita bahwa itu bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penilaian yang kita buat tentang mereka. Ketakutan tidak muncul dari situasi, tetapi dari apa yang kamu proyeksikan ke sana. Ia adalah sebuah narasi, bukan fakta. Dan seperti setiap narasi yang bisa ditafsirkan ulang, mengubah ketakutan bukan berarti menghilangkan keberadaannya, tetapi untuk mengintegrasikan kehadiranmu dengan jelas. Yang melumpuhkan bukanlah perasaan, melainkan menyangkal apa yang kamu rasakan. Ketika kamu mengenali rasa takut, ia kehilangan kekuatan untuk bertindak dalam bayangan. Dengan menamainya, ia berhenti untuk memerintah. Saat menghadapinya, ia mengungkapkan proporsi sebenarnya, hampir selalu lebih kecil daripada yang kamu bayangkan. Tidak ada keberanian jika tidak ada rasa takut. Ada keberanian di mana ia masih ada, hadir, tetapi tidak lagi menentukan aturan. Ada saat, bahkan gemetar, kamu mengambil sikap ketika, meskipun ketidakpastian, kamu bergerak. Dan gerakan ini adalah kehadiran. Kehadiran bukanlah ketiadaan pikiran.
tetapi kemampuan untuk memilih sekarang, bahkan dengan semua suara hati yang mencoba mengalihkan fokus. Semakin kamu mengikat diri pada saat ini, rasa takut memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang belum terjadi. Karena ketakutan itu hidup ke depan, tergantung antisipasi. Ia membutuhkan kamu untuk keluar dari sekarang untuk memberi makan. Oleh karena itu, seluruh praktik kehadiran adalah suatu bentuk perlawanan. Setiap napas sadar, setiap langkah tegas, setiap sikap selaras dengan nilai-nilai melemahkan suara ketidakamanan. Di ruang inilah kepercayaan diri muncul dan tumbuh, bukan sebagai emosi yang tiba-tiba, tetapi sebagai negara yang berbudaya. Ia bukan topeng yang kamu pakai, tetapi bagaimana caranya akar yang tertanam dalam. Dan itu hanya mungkin ketika kamu berhenti melarikan diri dan mulai berdialog dengan apa yang kamu takuti. Kekuatan dalam ketakutan dipahami dengan baik. Ia menunjukkan di mana level berikutnya. Apa yang membuatmu takut hari ini bisa jadi apa yang akan memperluas hidupmu. Tetapi hanya jika kamu memutuskan untuk menyeberang. Hanya jika kamu memilih untuk bergerak maju, bahkan ketika tubuh masih mencoba mundur. Penyeberangan ini tidak butuh ketergesa-gesaan, tetapi butuh ketegasan. Setiap langkah yang diambil, bahkan dengan rasa takut, kamu membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri. Menunjukkan bahwa bukan ketakutan yang mendefinisikan batasanmu, tetapi watakmu dan cara kamu menghadapinya. Dan itu mengubah segalanya. Ketidakamanan mulai runtuh ketika kamu menjadi lebih setia pada kebenaran daripada ketakutanmu. Ketika kamu memutuskan bahwa hidupmu akan didorong oleh kejelasan, bukan oleh peringatan. Ketika kamu memilih untuk hadir dengan apa adanya, dan tidak absen mencoba meramalkan apa yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Transmutasi tidak terjadi dari luar ke dalam. Ini dimulai saat kamu berkata, "Saya melihat ketakutan ini, tetapi itu bukan pemilikku." Dan dengan mengatakan hal ini, rasa takut berhenti menjadi penjara dan menjadi jembatan. Nomor 15. Sembuhkan keinginan untuk menjadi orang lain. Ketidakamanan menyamar sebagai urgensi. Dia berbisik bahwa waktu adalah melarikan diri. Yang seharusnya kamu lakukan lebih banyak, melangkah lebih jauh, menjadi seseorang yang lebih baik. Dan setelah mendengarkan suara itu begitu lama, kamu mulai berlari, bukan karena keinginan, tetapi karena takut. Takut tidak menjadi cukup, takut tertinggal, takut tidak pernah mencapai cita-citamu, bahkan membangunnya seolah-olah itu adalah sebuah titik kedatangan yang wajib. Namun, berjalan seperti ini tidak mengarah kemana-mana, karena terburu-buru untuk menjadi seseorang yang berbeda, justru membatalkan siapa kamu yang sebenarnya. Dengan setiap langkah yang kamu coba ambil maju, kamu terputus dari dirimu sendiri. Semakin jauh kamu dari kebenaran dirimu, semakin tidak aman perasaanmu. Ini adalah siklus umpan. Berlari untuk menjadi orang lain, melupakan siapa dirimu. Berlari lebih jauh lagi untuk mencoba mengisi kekosongan yang dihasilkan. Jenis terburu-buru seperti ini tidak mempercepat evolusi, ia melumpuhkan. Membuatmu hidup seolah-olah kamu terlilit hutang, seolah-olah kamu hanya bisa bernapas lega saat memenuhi standar yang tidak terlihat. Ini adalah pola yang tidak ada seorang pun yang menagihmu. Tetapi kamu mulai mengucapkannya sebagai kalimat. Para sejarawan menolak jenis perbudakan ini. Bagi mereka, kekuatan tidak datang dari memproyeksikan diri ke dalam cita-cita yang jauh, tetapi dari menjalani momen ini dengan martabat dan hadiah. Marcus Aurelius mengatakan bahwa dia tidak menjalani kehidupan lain, hanya satu ini. Transformasi sejati lahir dari sekarang, bukan dari versi ideal di masa depan. Ketika kamu mencoba untuk berubah dengan terburu-buru, kamu mengabaikan medan yang dipijak. Semua itu adalah konstruksi yang dibuat tanpa memperhatikan tanah yang runtuh. Tidak ada gunanya ingin memanen buah tanpa merawat akarnya. Tidak ada gunanya menginginkan ketegasan tanpa terlebih dahulu belajar untuk menopang berat badannya sendiri. Urgensi untuk menjadi orang lain menyembunyikan rasa sakit yang lebih dalam. Kesulitan menerima diri sendiri apa adanya, di titik yang tepat di mana ia berada. Tanpa penerimaan, tidak ada dasar. Tidak ada kepercayaan yang tumbuh, atau identitas yang diperkuat. Menerima bukan berarti menyesuaikan diri, tetapi mengakui bahwa jalan itu dibuat dengan apa yang kamu miliki hari ini. Dengan barang bawaanmu, dengan batasan-batasan yang masih dihadapinya, yaitu mimpi yang, bahkan saat tertidur, terus hidup di dalam dirimu. Ketika kamu berhenti berlari untuk menjadi orang lain,
kamu akhirnya mulai menemukan dirimu sendiri. Temukan bahwa tidak ada yang salah dengan sedang dalam proses. Agar tidak terjadi penundaan ketika seseorang hadir, maka gaya tersebut tidak akan diukur dengan kecepatan perubahan, tetapi dengan konsistensi langkah-langkahnya. Ketidakamanan kehilangan kekuatan setiap kali kamu memperlakukan dirimu sendiri dengan kesabaran. Setiap saat yang menghormati sejarahmu tanpa sensor, setiap kali kamu menghargai waktumu tanpa membandingkannya dengan jam tangan orang lain. Tumbuh dalam ketenangan, tumbuh dengan akar, dan hanya itu yang dapat bertahan terhadap badai. Kepercayaan lahir dalam irama kebenaran, dalam keputusan untuk menjadi utuh, meskipun tidak sempurna, dalam kemampuan untuk bertindak tanpa perlu melakukan. Tidak ada keheningan bagi mereka yang tahu bahwa sesuatu sudah dibangun, meskipun belum terlihat. Ini bukan tujuan yang megah yang akan membawamu pada kedamaian. Ini adalah komitmen harian dengan keasliannya. Gerakannya sederhana, dilakukan dengan integritas. Langkah lambat tetapi pasti. Ini adalah keheningan yang kamu pelajari untuk mendengarkan sebelum bereaksi. Dan saat kamu memilih untuk tinggal ketika seluruh isi hatimu ingin lari, jangan terburu-buru untuk menjadi. Izinkan dirimu sendiri dengan segala sesuatu yang terlibat. Ketenangan bukan stagnasi, tetapi kedewasaan. Ini adalah pengetahuan bahwa tidak ada gunanya terburu-buru untuk diterima. Jika dalam perjalanan kamu meninggalkan intimu, kamu tidak perlu membuktikannya sudah siap. Kamu hanya perlu menindaklanjutinya dengan kebenaran setiap hari. Kepercayaanmu tidak tergantung pada kecepatan kemajuan, tetapi pada kesetiaan dalam menjaganya utuh di setiap langkah. Ini adalah ritmenya kekuatan yang tersisa. Dan pada kecepatan inilah kamu pergi, meskipun ada musuh yang sudah ada. Saya sungguh berharap pesan ini membantu. Syeko singgeting sebai selamat kira-kira dengan tulus atas keberhasilan Anda yang sudah sampai sejauh ini dan telah menyelesaikan video. Ini berarti Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda sebagai pribadi. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar Anda. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikomentari, cukup tulis terima kasih. Dengan cara ini, saya akan tahu bahwa Anda menonton sampai akhir. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, apa yang Anda tunggu? Daftar sekarang dan bergabunglah dengan kami. Stoisisme penuh dengan ajaran seperti ini yang berlaku untuk kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, saya mendorong Anda untuk terus mempelajari filosofi ini. Berikut adalah 2 video penuh kebijaksanaan sejarah agar Anda terus belajar. Sampai jumpa lain waktu.